Selamat sore saudara-saudara, selamat hari Minggu dan Shalom. Marilah kita mempersiapkan diri untuk segera mulai dalam ibadah ini, walaupun maksud saya di dalam bentuk in person maupun juga live streaming. Nah saudara, ini adalah hari Minggu ketiga. Ya betul, hari Minggu ketiga di bulan April. Bersama-sama kita berjumpa di First Presbyterian Church of Flatlands Indonesian Language Worship Service. Saudara, ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Marilah kita beribadah, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, dan hanya bagi Dia sajalah Allah Bapa Surgawi, seluruh kemuliaannya sampai selama-lamanya. Tema pada minggu ini adalah perjalanan ke Emmaus, the road to Emmaus. Apakah artinya? Artinya bahwa Yesus tidak mau murid-muridnya yang setia kepadanya itu berada dalam keadaan kebingungan. Oleh karena itulah saudara, ini adalah bukti Kristus Yesus Sang Juru Selamat, Allah yang mulia, mengerti keadaan kita pribadi masing-masing satu persatu. Dia sengaja datang untuk menjumpai muridnya dalam perjalanan ke Emmaus. Saudara, mari nanti kita perhatikan dengan teliti di dalam pembawaan firman Tuhan, apa artinya itu untuk kita masing-masing. Nah saudara, persiapkanlah hati kita, mari kita berdoa untuk mulai dengan ibadah ini. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa di surga, sungguh kami bersyukur atas nikmat, rahmat, anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, inilah keberadaan kami. Kami mohon di dalam pertolongan Roh Kudus untuk kami dapat berhimpun di rumah-Mu dengan penuh hati yang terbuka, penuh dengan sukacita di dalam kami menyembah dan memuliakan Dikau, Kristus Yesus Sang Juru Selamat, Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati ya Bapa, agar kami beribadah dengan segenap seluruh apa adanya, diri, hati, dan pribadi kami. Terpujilah Dikau ya sekarang, terpujilah Dikau ya Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri dan bersama-sama kita memuji Tuhan dengan pujian pertama, Father in Heaven. Father in heaven, how we love you. We lift your name in all the earth. May your kingdom be established in our praises. As your children declare your mighty words, blessed be the Lord. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forever. Father in heaven, Father in heaven, how we love you. We lift your name in all the earth. May your kingdom be established in our praises. As your children declare your mighty words, blessed be the Lord God Almighty, who was and is to come.
Tuhan, dan kita menyanyikan pujian yang kedua, Sanctuary. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, right and true. With thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. Lord, prepare me. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, right and true. With thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. Lead me on, Lord. Lead me on, Lord, from temptation. Purify me from within. Fill my life, Lord, with your Holy Spirit. Cleanse me from all my sin. Lord, prepare me. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, right and true. With thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. Puji Tuhan, kita nyanyikan pujian berikut, Hanya Dekat Allah Saja. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia membantuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, aku penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi tiap orang yang percaya padamu. Hanya dekat Allah saja. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya.
Jemaat sekalian, mari kita meresponi panggilan beribadah pada petang hari ini. Kita akan mengucapkannya secara berbalasan. Mari dengarlah panggilan Allah bagi kita berhimpun di bait-Nya. Bersukacita dengan menyembah Kristus Yesus yang mulia. Allah memberkati kita dengan rahmat dan kasih-Nya. Bersyukur bagi Tuhan sebab besar anugerah pengampunan-Nya. Allah memberi kita Roh Kudus, Sang Penolong dan kebajikan. Menyaksikan Kristus yang bangkit, memberi pengampunan dosa dalam pertolongan Roh Kudus yang menuntun kita ke dalam jalan kebenaran Kristus Yesus. Kita masuk dalam pujian pembukaan dari NKB 3 bait 1, 2, dan 3. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga dibilang putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Dan darah anak-Nya lah yang menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya betapapun juga keji, dihapus oleh-Nya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Tiada terukur besar hikmat-Nya, penuhlah hatiku sebab anak-Nya, dan amatlah hati kita senang melihat Sang Kristus di surga cemerlang. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Saudara silakan duduk. Marilah kita berdoa bersama-sama. Setelah itu ada disusul dengan doa pribadi dalam bentuk silent prayer. Nah saudara, mari kita mulai. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur atas pemeliharaan Kristus Yesus yang selalu bersama umat. Mohon berkenanlah atas pengakuan kami di sini. Allah Bapa Maha Pemurah, Maha Kasih, kami datang beribadah sore ini dengan pujian dan syukur atas keajaiban kuasa kasih-Mu bagi kami. Dengan bersyukur dan sukacita mengetahui bahwa Dikau menolong kami dalam perjalanan hidup ini. Luruskanlah tujuan hidup kami Tuhan dalam pertolongan Roh Kudus, agar menjadi jelas bagi pekerjaan misi gereja-Mu di dunia ini. Jadikanlah hidup kami menjadi tangan dan kaki Kristus Yesus di antara sesama kami, menjadi pancaran kasih dan pengharapan bagi Dikau
yang oleh anugerah-Mu kami menjadi anak-anak tebusan, dan di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, maka anugerah pengampunan dosa-dosa kita dideklarasikan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Saudara Allah Maha Baik dan senantiasa melakukan dan juga menolong kehidupan umatnya. Tidak dibiarkannya kau dan aku berjalan atau hidup sendiri. Bahkan Kristus Yesus menyediakan dirinya dan memberikan damai sejahtera serta pengampunan oleh karena cinta kasih kepada umatnya pada waktu kita masih menjadi asing bagi Dia. Saudara, kiranya damai sejahtera Kristus Yesus bersama dengan engkau dan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat tetap berdiri, kita menyanyikan pujian persiapan dari Kidung Jemaat 194 bait 1, 2, dan 3.
Bacaan Alkitab yang pertama, Mazmur pasal 116 ayat 12 hingga ayat yang ke-19. Mazmur 116 ayat 12 sampai ayat yang ke-19. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Berharga di mata Tuhan kematian orang, semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan, Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Inilah firman Allah. Saudara, kita segera melanjutkan pembacaan yang kedua, yaitu diambil dari Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35, dan khotbah ini diberi judul Perjalanan ke Emmaus. Saudara, hal yang penting artinya perjalanan tersebut diaplikasikan kepada kita pada sore hari ini. Mari saudara, kita mulai. Kita akan membaca dengan silih berganti. Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Yesus berkata pada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami." Iman-iman kepala telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharap bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar dan dikatakan perempuan-perempuan, tapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hei kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang telah tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka telah mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah ia meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam
dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti dan mengucapkan berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah firman Allah, saudara. Diingatkan kembali bahwa langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Allah yang mulia ini tinggal tetap selama-lamanya. Amin. Saudara, marilah kita mempersiapkan diri untuk menerima firman Allah, dan marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, anugerahkanlah agar firman yang akan kami terima sore ini dapat tumbuh berakar di hati kami dan berbuah-buah bagi kesaksian dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, tolonglah agar kiranya Dikau berkenan atas ucapan lidah bibir kami dan renungan hati kami. Ya Tuhan, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, segala sesuatunya dikupas dari hal ihwal hubungan atau relation dan perangai umat manusia dan hubungan adalah Sang Mesias itu. Yesus inkarnasi Allah serta pengakuan Allah sendiri dari awal kedatangannya di Natal itu, baptisan Yesus, dan di hari kebangkitannya. Benarlah Sang Mesias bagi umat beriman. Fakta sejarah, kesaksian umat jelas sekali hingga hari ini menjadi makin jelas. Setelah Yesus bangkit, dia pun melegitimasi dirinya dengan banyak tatap muka. Dia tidak menghendaki saudara kabar burung hoax dari sini ke sana, dari sana ke sini. Kalau kisah-kisah itu, kebangkitannya itu hanya bikinan belaka, dia tidak menghendaki itu. Oleh karena itulah saudara, dia memerlukan untuk menemui pertama murid-muridnya sendiri, menguatkan imannya sebagai satu kesaksian. Begitu juga kepada murid-muridnya dan bahkan ratusan pengikut-pengikutnya. Dan mustahillah saudara, kalau masih ada orang mengatakan itu hoax, itu adalah hanya kabar iblis yang sengaja dibuat dan memakai umat menjadi tersesat, seperti halnya banyak youtuber yang sekarang berkeliaran akan menjatuhkan iman umatnya. Saudara, banyak sekali tanda mujizat setelah itu disaksikan oleh Yohanes 21 ayat 25 sebagai bukti bahwa Yesus benarlah dia bangkit. Begitu juga nantinya saudara, dia naik ke surga disaksikan dengan ratusan orang di alam terbuka. Itu kembali menjadi bukti siapakah Sang Mesias yang telah bangkit itu, siapakah firman yang telah menjadi manusia dan menjadi juru selamat untuk umatnya. Saudara, dia bukan hanya saja roh, tetapi dia memang bangkit dengan tubuh jasmaninya. Saudara, dengan segenap pelengkapnya, bahwa Yesuslah pemilik dunia ciptaannya ini. Sore ini kita menyoroti saudara kisah
orang-orang muridnya dalam perjalanan ke Emmaus yang tercatat kira-kira 7 mil jaraknya dari Yerusalem. Dari pembicaraan itu kita tahu kebangkitan Yesus yang spektakuler itu membuat kejutan di hati umat dan masyarakat. Yesus bukan hanya tokoh spiritual, tapi dia juga terlibat dalam, mau tidak mau, dia terlibat di dalam pergolakan politik, tokoh masyarakat. Saudara, pada kurun waktu itu semua orang membicarakan hal ikhwalnya, kebangkitannya disertai rasa takut, rasa was-was, ketidakpastian. Oleh sebab banyak di antara mereka itu dalam tekanan penjajahan Roma. Juga tokoh-tokoh rabi-rabi dan orang Farisi sendiri. Jelas ini membuat ke-12 muridnya dan murid-murid yang setia kepadanya menjadi frustrasi. Karena mereka melihat kemegahan Yesus pada waktu memasuki Yerusalem dengan pengharapan inilah waktunya Yesus membebaskan bangsanya dan dari penjajahan Roma waktu itu. Tetapi Yesus sendiri malah dengan mudahnya ditangkap, bahkan disalibkan. Nah, mengapa sekarang tiba-tiba ada berita dia sudah bangkit kembali? Saudara, jangan-jangan ini hanya gosip, hoax, seperti zaman sekarang di sosial media digital. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus tidak mau murid-muridnya, dia tidak mau juga kau dan aku terapung-apung di tengah-tengah ketidakpastian tentang Yesus sendiri yang sudah dinyatakan di Alkitab. Saudara, Yesus tidak mau murid-muridnya depresi dan tidak tahu mau kemana ikut Yesus ini. Untuk itulah saudara, Injil Lukas menjelaskan pentingnya perjalanan Emmaus ini bagi Yesus untuk memberitakan ulang kembali dari kitab-kitab Musa, nabi-nabi dan seterusnya. Nah saudara, ingatlah di sini. Yesus sendiri mengkonfirm bahwa kitab Musa dan para nabi itu memang ada, sah dan legitimate, seluruhnya tercatat sesuai dengan kehendak Allah sendiri. Kalau engkau pikirkan dengan baik-baik saudara, adakah kitab yang demikian di dunia ini yang isinya dikonfirm sendiri oleh Allah, yang isinya dinyatakan kembali ulang oleh Allah sendiri? Bukankah banyak kitab-kitab yang katanya diterima dari wahyu surgawi, tapi diragukan kebenarannya? Tapi di sini justru sebaliknya, Yesus mengkonfirm, mengutarakan kembali setiap pasal, bait dan ayat di dalam kitab-kitab tersebut. Saudara, Lukas membentangkan bahwa ketidaksadaran mereka dalam perjalanan itu melihat Yesus yang sudah di sampingnya itu adalah perangai yang buruk. Kata-kata perangai yang buruk harus digarisbawahi saudara. Inilah yang menjadi batu penghalang orang melihat Yesus. Paskah yang lalu kita bicara soal Maria Magdalena pun gundah gulana dengan perangai yang keliru. Thomas dengan perangai yang penuh dengan curiga juga tertutup saudara oleh karena bad attitude-nya untuk mengenali, untuk percaya kepada Yesus yang bangkit itu. Agar dicatat bahwa perangai yang buruk atau bad attitude di dalam kerohanian ini menjadikan hidup memisahkan engkau untuk bersukacita walau Yesus sudah berjalan bahkan di sampingmu bersama-sama. Orang bisa saja lupa mensyukuri oleh sebab firman Yesus disalahartikan hanya oleh karena perangai yang buruk itu. Anak-anak Tuhan menjadi gagal paham. Inilah yang sangat penting. Renungkanlah setiap malam saudara sebelum engkau mengakhiri jam kerja dengan tidur. Ingatlah kembali bagaimana perangaimu terhadap keimananmu kepada Yesus.
Datanglah berlutut dan berdoa sebelum malam itu lewat berakhir dalam tidurmu. Karena engkau tidak mau mensalahartikan firman itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perjalanan ke Emmaus itu sudah pasti bahwa Yesus masuk Yerusalem. Itu seperti halnya Musa dengan tongkatnya masuk kota menghadap Firaun yang kena beberapa tulah dan dengan kuasa Allah sampai kematian anak laki-lakinya, baru melepaskan umat dari cengkramannya. Bisa saja dibayangkan Yesus diarak keliling kota dengan kereta kencana yang menang sebagai pembebas rakyat dari cengkraman penjajah. Loh, taunya sebaliknya Yesus menjadi domba sembelian yang sangat taat, rela disiksa untuk disalib sampai mati. Apa yang dipikirkan mereka tidak diperoleh dan bahkan banyak yang menggerutu. Ayat 21. Kami dulu mengharap bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsanya. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya terjadi. Singkatnya di ayat 23. Beberapa perempuan dari kalangan kami telah kelihatan malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dilema ini bisa terjadi di kalangan kita dan selanjutnya. Banyak yang kita pikirkan tidak diperoleh dan bisa jadi Bapak Ibu bertambah sedih dan berpikiran ruwet sekali. Namun saudara, dengan belajar dari murid-murid di tengah perjalanan Emmaus itu, justru perangai buruk itulah yang merusak hubungan pribadi dengan Kristus sendiri. Jadilah orang dalam perjalanan itu buta iman. Tidak mampu mengenali Yesus yang sudah dengan kasat mata berjalan dan bercakap-cakap dengan mereka. Sampai ditegur, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu. Sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Selanjutnya Yesus menjabarkan kitab suci. Puji syukur oleh kasihnya Yesus tidak pernah membiarkan murid itu kelimpungan, saudara, terpengang-pengang begitu saja. Oleh karena itu, apabila engkau dalam keraguan-raguan, datanglah dengan sejujur-jujur hatimu. Ya Yesus, berikanlah aku hikmat dan bijaksanamu, supaya aku boleh mengenal engkau dengan lebih baik. Saudara, Yesus gembala yang baik itu senantiasa berjalan bersama-sama dengan domba-dombanya. Itulah Kristus di tengah umatnya dan murid-muridnya, secara khusus kau dan aku. Apabila kamu adalah murid-murid umat kepunyaannya, maka Kristus Yesus akan senantiasa besertamu. Dan inilah yang indah, mulia, dan mengagumkan, yaitu menjalani kehidupan ini dengan berdampingan erat bersama dengan Yesus. Yang engkau perlukan adalah berperangai yang baik, yang tepat, dan yang beriman. Maka love, peace, and joy, damai sejahtera Kristus Yesus itu tersedia dan melimpah ruah untukmu. Saudara, Lukas 24 ayat 36 dan ayat-ayat yang lain menegaskan damai sejahtera bagimu di setiap kehadiran Yesus di tengah-tengah muridnya. Perhatikanlah, kata-kata pertama itu adalah soal attitude dan perangai dan hubungan yang terkait. Sehingga damai dan pengampunannya itu betul engkau terima. Renungkan saudara, adakah di dalam hidupmu itu hal-hal kisah yang menyedihkan sehingga engkau susah hati? Adakah peristiwa-peristiwa di keluargamu yang tidak wajar atau hal-hal di tengah masyarakat? Saudara, adakah engkau merasa kosong dan hambar? Apabila mungkin engkau mengalami hal-hal demikian, penyebabnya bisa jadi oleh perangai yang kurang tepat terhadap Kristus Yesus sendiri, yang mempunyai hidup ini, yang mempunyai hari-hari esok di dalam perjalanan. Saudara, pada akhir perjalanan malam itu, kedua muridnya mengundang Yesus untuk masuk ke dalam rumahnya.
dan makan bersama-sama. Ayat 31. Maka mata mereka terbuka setelah Yesus memberkati makanan dan mereka bersuka cita mengenali Kristus Yesus yang sudah bangkit, yang memberikan makna baru, pengharapan baru bagi diri mereka. Dan seketika itu juga saudara, walaupun sudah malam, mereka bergegas berjalan 7 mil kembali untuk menemui ke-11 murid dan teman-temannya. Itu adalah suatu semangat, adalah satu aliran energi oleh sebab mereka telah berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Saudara, undanglah Yesus ke dalam ruang hatimu setiap saat. Ajaklah dia memecahkan roti dan makan bersamamu setiap saat. Maka disitulah engkau akan melihat dan menikmati kemuliaan Yesus dan tidak lagi terjerumus kepada sikap atau prasangka yang buruk. Maka engkau akan mendapatkan pengampunan dan damai sejahteranya. Cinta kasih Yesus, jadinyalah engkau mengenali dan mempunyai kepastian pada Yesus Sang Juru Selamat, Mesias yang sudah bangkit untukmu pribadi. Berjalanlah setiap hari, bahkan setiap jam, dimanapun engkau berada, hingga anugerah Kristus Yesus yang tak berkeputusan itu membanjiri hidupmu, sehingga engkau hidup berjalan dengan kepastian bahwa engkau mempunyai makna dalam hidupmu itu, engkau mempunyai arti dalam kehidupanmu itu, bahwa engkau tidak pernah sia-sia menjalankan kehidupan ini. Amin. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur atas kasih anugerah-Mu ya Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian, Engkau tidak pernah meninggalkan kami ragu-ragu, bahkan memberi kepastian bahwa Yesus senantiasa beserta dengan kami. Ya Tuhan, di dalam pertolongan Roh Kudus, bukalah hati kami, agar ruang hati kami senantiasa terbuka dan mengundang Engkau untuk bersama-sama dengan kami ya Yesus. Sehingga kami mempunyai hidup yang penuh arti, hidup yang berkepastian oleh sebab Kristus Mesias, penolong kami, sumber kehidupan untuk kami. Dan kepadanya saja kami menggantungkan diri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sanctuary, pure and holy, tried and true. With thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. It is you, Lord, who came to save the heart and soul of every man. It is you,
Jemaat sekalian, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara, kita akan berdoa syafaat, tetapi sebelumnya mari kita ucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Coki Sitompul. Hari ini, persis hari ini, saudara, luar biasa, Tuhan Yesus memberkati. Ya. Nah, saudara, itu yang pertama. Yang kedua, besok pagi-pagi sampai hari Sabtu nanti ada 13 orang dari jemaat di sini jalan-jalan ke Hawaii. Ya, saudara, kita doakan mereka pergi dan pulang dengan baik, selamat atas perlindungan daripada Kristus Yesus sendiri, dan juga boleh mendapatkan hal-hal yang indah untuk dapat dilihat, dinikmati di sana. Oke? Dan ada yang lain? Ada? Tidak ada? Ya, baik semua. Ya, mari kita berdoa. Setelah itu kita tutup dengan doa Bapa kami bersama-sama. Maha besar Tuhan Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur di dalam perjalanan umat Engkau senantiasa beserta kami, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Roh Kudus menuntun jalan hidup kami sehingga kami senantiasa ada di dalam kebenaran Kristus Yesus saja. Ya Tuhan, kami sungguh ikut bersyukur atas saudara kami Coki Sitompul yang berulang tahun hari ini. Tuhan, terima kasih. Berkati dia Tuhan, boleh menjadi berkat dimanapun dia pergi, baik di tengah-tengah keluarga maupun dalam persekutuan maupun di pekerjaan dan di mana dia berada. Terima kasih atas pelayanannya Tuhan di dalam ibadah dari waktu ke waktu. Berkati ya Tuhan jalan kehidupannya. Kiranya Engkau sendiri ya Yesus mengabulkan apa yang dicita-citakannya ataupun apapun yang sedang pending di dalam perjalanan kehidupan keluarga ini. Berkati Tuhan, biarlah damai sejahtera-Mu, anugerah kelimpahan-Mu Tuhan, senantiasa Engkau boleh curahkan dari ulang tahun kepada ulang tahun. Kesehatan yang baik dan hati yang bersukacita. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa bahwa 12 dari jemaat-Mu besok sampai Sabtu akan pergi berjalan-jalan Tuhan ke Hawaii. Berkati ya Bapa dalam perjalanan dari rumah masing-masing ke airport, begitu juga nanti kembalinya, dan terutama ya Tuhan selama mereka berada di sana, berikanlah sukacita daripada Dikau sendiri ya Yesus. Kiranya damai sejahtera anugerah-Mu menyertai saudara-saudara kami ini. Boleh melihat Tuhan bagaimana indah ciptaan-Mu di tempat yang lain itu. Boleh mensyukurinya Tuhan bahwa Dikaulah sumber daripada segala-galanya. Oleh karena firman itulah Engkau menciptakan segala sesuatunya. Ya Tuhan, berikanlah saudara-saudara kami ini kesehatan yang baik. Berikanlah kiranya hati yang bersukacita. Terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan. Bimbinglah perjalanan kehidupan umat Tuhan, baik kami yang in person ibadah di sini maupun mereka yang streaming online. Berikanlah ya Tuhan nafkah rezeki kami dari waktu ke waktu, kesehatan bagi tubuh kami, serta juga Tuhan singkirkanlah hal-hal yang tidak baik ya Tuhan. Jauhkanlah agar kehidupan kami boleh terus menjadi kehidupan yang berfaedah di antara sesama kami, boleh membawakan firman untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih di antara segala sesuatunya. Berkati gereja-Mu boleh membawa suara kebenaran Tuhan dimanapun gereja-Mu suaranya dapat diperdengarkannya.
Terima kasih sempurnakanlah doa kami ya Tuhan. Kami mensyukurinya atas doa yang Tuhan Yesus ajarkan pada murid-muridnya. Saudara, kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan kita, baik berupa ucapan syukur, terutama atas kasih pemeliharaan Tuhan bagi kita masing-masing. Dan bagi jemaat yang streaming dapat mengirimkan persembahan Anda ke PO Box Gereja atau webpage yang tertera di bawah ini. Sambil persembahan dijalankan, Saudari Golda akan mengiringi dengan instrumental.
kita doakan persembahan kita. Bapa di dalam surga, pada saat ini ya Bapa, dengan kerelaan dan ketulus ikhlasan kami memberikan sedikit persembahan yang berasal semua ini daripadamu juga. Karena siapakah kami ini yang beroleh kuasa untuk memberikan ini. Tetapi Tuhanlah, Engkaulah yang menggerakkan hati kami masing-masing untuk memberikan dengan tulus dan ikhlas. Biarlah persembahan yang kami kumpulkan pada petang ini dapat berguna untuk pekerjaan-pekerjaan-Mu dan kemuliaan-Mu dimanapun berada, terutama di dalam jemaat kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami bawa doa ini. Amin. Jemaat tetap berdiri. Pujian pengutusan dari Kidung Jemaat 207, bait 1, 2, dan 3. Ku berseru Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah ini baru saja selesai. Tapi diingatkan ulang bahwa justru kesaksian dan pelayananmu baru saja akan dimulai pada saat engkau meninggalkan pintu depan. Saudara, nyatakanlah siapakah Yesus di dalam hidupmu yang Tuhan dan Juru Selamat Sang Mesias itu, sehingga engkau berada di dalam satu misi besar Allah yang maha baik menyelamatkan dunia dan umatnya ini. Saudara, marilah kita pulang dan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai Maranatha, kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Amin. Saving my soul, thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me Thy great salvation, so rich and free. Terima kasih. Terima kasih pada Tuhan, jiwaku diselamatkan, padaku telah Kau beri hidup Silakan duduk saat teduh, ikutilah postur dan ibadah selesai.